kembali di channel TKJ Project. Di video kali ini kita akan membahas TKJ sudah berubah nama menjadi TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kira-kira mata pelajaran apa-apa saja yang berbeda? Tujuan saya di sini nantinya saya akan membuat beberapa proyek yang mungkin proyek ini hanya ada dipelajari di mata pelajaran atau kurikulum Merdeka Mengajar. Di kurikulum K13 ini belum ada. Contohnya mempelajari sensor, mempelajari juga nanti beberapa smart object. Itu nanti topiknya ada di Internet of Things. Jadi jelas saya bertujuan di sini nantinya kalian yang mungkin masih mempelajari TKJ atau kurikulum K13 akan bisa nyambung dengan apa yang saya jelaskan. Langsung aja kita lihat apa-apa saja yang berbeda. Nah, kita lihat dari situs Kemendikbud langsung guru.kemendikbud.go.id. Di sini ada 7 elemen yang dipelajari, yaitu di fase E itu fase untuk kelas 10, nanti fase F untuk kelas 11 dan selanjutnya nanti untuk kelas 12. Kita fokus membahas apa yang dipelajari di kelas 10. Kita lihat di elemen yang pertama, kalau di kurikulum K13 namanya bukan elemen tapi kompetensi dasar. Yang dipelajari di K13 ada sistem komputer, ada pemrograman dasar, ada multimedia, kemudian ada juga komputer dan jaringan dasar. Nah, perlu juga saya ingatkan di kurikulum Merdeka Mengajar ini enaknya sebagai guru kita bisa bebas membawakan mata pelajaran ini secara acak. Misalnya di semester awal kita mempelajari 1, 2, 3, 4 dulu, kemudian nanti di semester berikutnya kita mempelajari yang sisanya 3. Kita bisa misalnya semester pertama kita ambil yang elemen kedua ini, bisa juga selanjutnya elemen yang ini dasar teknik, kemudian media, kemudian pengukuran, yang selanjutnya nanti bisa kita ambil di semester berikutnya. Nah, yang kita bahas di sini kita coba dulu dari urutan yang pertama, proses bisnis bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dari judulnya bisa kita paham bahwa di pelajaran ini kita mempelajari bisnis yang berhubungan dengan jurusan kita. Di sini nanti yang kita pelajari bagaimana kita bisa meliputi customer handling, kita bisa menghandle pelanggan kita yang butuh layanan di bidang teknologi bidang kita ini. Meliputi juga perencanaan, analisis kebutuhan pelanggan, strategi implementasi, instalasi konfigurasi, monitoring, dan pelayanan pada pelanggan sebagai implementasi penerapan budaya mutu. Misalnya saya ambil contoh, ada pelanggan kita minta dibangun warnet, dan kita sebagai teknisi nantinya bisa menghandle pelanggan kita ini, menentukan perencanaannya, menentukan part-part komponen yang sesuai dengan dia, dan membangun jaringannya juga nanti perawatannya kalau sudah usaha itu berjalan. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian yang kedua ini mempelajari perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Di sini salah satu perbedaannya di kurikulum Merdeka Mengajar. Di sini nanti mempelajari perkembangan telekomunikasi termasuk 5G, gimana perkembangannya dari 4G, 3G. Nah, kemudian microwave link ini contohnya yang kita lihat di satu tower ada parabola, itu microwave link IP versi 6. Seperti yang kita punya ini, komputer ini terkonek ke internet karena ada ini, komputer kita ini connect ke internet, ada alamatnya. Jadi yang digunakan bisa versi 4 dan bisa juga versi 6. Jadi ini mempelajari di topik kita ini
mempelajari versi 6. Bagaimana itu versi 6 di jaringan teknologi serat optik, mempelajari kabel fiber optik, Internet of Things, mempelajari sensor nanti, mempelajari beberapa kecanggihan satu perangkat yang bisa berjalan secara otomatis. Banyak nanti contohnya, dan inilah nanti yang akan saya buat project mempelajari Arduino. Sebenarnya kalau kita sudah paham Arduino, kita nanti bisa membuat beberapa project yang berhubungan dengan Internet of Things. Kalau kita cari di YouTube contoh praktek Internet of Things, bisa juga contohnya ini membuat beberapa alat-alat otomatis seperti lampu yang hidup otomatis dengan sensor cahaya. Contohnya lampu jalan yang ada di pinggir jalan, kalau kondisi gelap lampu itu otomatis hidup, kalau terang lampu itu akan otomatis mati. Itu contohnya nanti akan kita buat projectnya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian yang masih berjalan di kurikulum K13 bisa mengikutinya. Kemudian data center ini sekarang ini apa-apa sudah harus online, menyimpan kita bisa secara online. Jadi yang disebutkan data center itu data kita itu tersimpan di satu komputer yang secara online kita bisa menyimpannya di lokasi yang berbeda. Secara fisik kita tidak punya penyimpanan itu, tapi secara virtual kita bisa menyimpannya di komputer lain. Sama juga dengan prinsipnya cloud computing ini. Kemudian di information security serta isu-isu implementasi teknologi jaringan dan telekomunikasi terkini, antara lain keamanan informasi, penetrasi internet, bagaimana nanti keamanan di dalam jaringan internet. Di sini kita akan mempelajarinya. Sebenarnya ini modul-modul dari elemen ini sudah ada saya buatkan. Mungkin dari kalian yang masih penasaran bisa juga minta salah satu elemen ini kita bahas, bisa juga. Nah, kita lanjut dengan profesi dan kewirausahaan. Ini jelas kita nanti mempelajari usaha-usaha atau kewirausahaan yang berhubungan dengan jurusan kita ini. Kalau masalah prakteknya tidak ada, kita fokuskan ke sini karena ini kita sudah mampu di bidang kita, ya pasti kita sudah tahu usaha-usaha atau wirausaha yang berhubungan dengan bidang kita ini. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup K3LH dan budaya kerja industri. Saya kira di semua jurusan SMK mempelajari ini. Ini salah satu mata pelajaran yang umum di SMK. Nanti kita di sini mempelajari praktik-praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan budaya kerja industri. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, termasuk pencegahan kecelakaan kerja di tempat tinggi dan prosedur kerja di tempat tinggi atau pemajatan. Kita nanti bisa juga kerja di satu tower. Nah, bagaimana kita bisa aman, tetap sehat, dan bisa kita terapkan budaya kerja industri. Kita lanjut ke elemen yang 5. Dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini persis dengan yang dipelajari di K13, yaitu komputer dan jaringan dasar. Mempelajari perakitan komputer, instalasi sistem operasi, install aplikasi. Dilanjutkan dengan jaringan komputer, jaringan dasar. Membuat pengkabelan, nanti mengkonekkan komputer ke internet. Nah, di sini nanti kita pelajari media dan jaringan telekomunikasi. Di sini nanti mempelajari sistem IP versi 4, versi 6 yang sudah saya sebutkan tadi, TCP/IP. Nah, TCP/IP komputer kita ini connect karena ada TCP/IP. Network service, networking service. Sebenarnya di elemen ini sudah mempelajari kelas jaringan yang tinggi. Sistem dari microwave seperti parabola yang ada di tower. Sistem VSAT IP ini bagaimana mempelajari
internet yang sistem satelit. Kemudian sistem optik. Nih, mau pelajari nanti sistem optik, fiber optik, dan sistem WLAN, wireless LAN. Di sini nanti kita pelajari. Kemudian di elemen yang terakhir kita mempelajari alat-alat ukur yang berhubungan dengan TKJ atau berhubungan dengan teknologi komputer dan jaringan. Nah, dari yang sudah saya jelaskan dari ketujuh elemen ini, kita mungkin sudah bisa ambil perbedaan apa saja. Saya kira yang paling mencolok itu di perkembangan teknologi bidang teknik komputer dan jaringan telekomunikasi. Di sini yang paling mencolok. Di K13 mempelajari sistem komputer, pemrograman dasar, multimedia, komputer dan jaringan dasar. Jelas di kurikulum Merdeka Mengajar lebih komplit yang akan dipelajarinya. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini, kalian yang mungkin masih sudah menjalani kurikulum baru tapi masih bingung, bisa lebih jelas. Yang mungkin kalian yang masih mempelajari mata pelajaran K13 mungkin sedikit nyambung, karena nantinya kemungkinan itu akan merata di setiap sekolah menggunakan kurikulum Merdeka Mengajar. Dengan penjelasan saya ini mungkin sedikit terbantu untuk memasuki nanti kurikulum baru. Sekian mungkin pembahasan kita, mudah-mudahan penjelasan saya ini memberikan manfaat. Perlu juga saya ingatkan untuk kalian, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat info terbaru dari saya. Saya Supriyo Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.